Selamat pagi teman-teman, yang terhormat dosen kami Bu Winda Suci Lestari Nation SPDI MPD dan teman-teman yang saya hormati. Izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 2, saya Ismadi Purandini sebagai moderator dan pemateri, dan lalu ada rekan saya Haikal Jamil sebagai pemateri dan Yasinta Desti Natali sebagai pemateri. Di pertemuan kuliah ketiga ini, kelompok kami ingin menjelaskan tentang limit fungsi. Pengenalan singkat tentang limit fungsi. Limit menjelaskan pengaruh variabel fungsi yang bergerak mendekati suatu titik terhadap fungsi tersebut. Seandainya Y sama dengan Fx adalah suatu fungsi, C dan L adalah bilangan real, dan jika X dengan Y tetapi nilainya tidak sama dengan C dalam kurung X tidak sama dengan C, maka Fx dekat ke L. Lalu yang kedua, jika Fx kita buat dekat mungkin dengan L dan membuat X cukup dekat dengan C tetapi tidak sama dengan C, maka dikatakan limit fungsi X bila limit fungsi X sama dengan L, X mendekati C. Lanjut ke contoh soal, yaitu yang pertama adalah lim X mendekati min 1 sama dengan dalam kurung X 1 pangkat 2 sama dengan X. X1 dari mana? Karena ada X min 1 mendekati, jadi dimasukin di sini. Lalu yang kedua ada limit dalam kurung 2X ditambah X pangkat 2 X mendekati 3 sama dengan kayak di atas. Jadi X-nya ini X mendekati 3 dimasukkan ke dalam X, jadi 2 dalam kurung 3 plus 3 dalam kurung 3 kuadrat sama dengan 12. Lalu yang ketiga, contoh yang ketiga ada limit X pangkat A min 1 per X min 1. X mendekati 1 sama dengan, kita akan memfaktorisasi dulu. X pangkat 3 difaktorisasi dulu menjadi X min 1 dalam kurung X pangkat 2 ditambah X ditambah 1 per X min 1. Penyebut dan pembilang sama, jadi kita coret menjadi limit X pangkat 2 ditambah X mendekati 1 sama lagi kayak di atas, X mendekati 1 dimasukkan ke dalam X, hasilnya adalah 3. Selanjutnya ada limit satu sisi. Nah, limit satu sisi ini apa sih? Limit satu sisi itu limit yang pendekatannya itu hanya dalam titik tertentu satu arah, dari kanan maupun dari kiri. Namun kalau kanan itu nanti jadinya X mendekati C plus ada pangkat plusnya. Nah kalau misalnya dari kiri itu X mendekati C pangkatnya min. Dan untuk mengatakan limit X mendekati C plus Fx sama dengan L itu berarti X mendekat tetapi pada sebelah kanan X C, maka Fx dekat ke L. Dan demikian pula jika limit X mendekati C min dari kiri Fx sama dengan L berarti itu mendekat tetapi pada sebelah kiri C. Nah ini ada soalnya. Ini limit tanah apa ya? Lihat ya? Bisa makan kata sini. Nah, ini tuh ada X lebih kecil dari 1 dan X lebih besar sama dengan 1. Jika digambar, jadi ini bisa dikatakan
Nah ya, ini satu. Berarti kan di sininya X lebih kecil daripada 1 dan ini X lebih besar sama dengan 1. Di sini kan rumusnya X pangkat 3 tambah 1 dan di sini X tambah 1. Nah, jadi di dalam dua sisi ini sisi kiri dan ini sisi kanan. Sisi kirinya berarti limit X mendekati 1 dari kiri. Nah, ini karena dari kiri, jadi dia pakai ya yang ini nih, karena ini di kiri. Jadi X pangkat 3 ditambah 1. Masukinnya apa? 1. Karena kan ini mendekati 1. Jadi substitusikannya aja kalau saya C. Jadi 1 pangkat 3 ditambah 1 sama dengan 2. Ini udah kiri, lalu kanan. Limit X mendekati 1 dari kanan, Fx sama dengan pakai rumus yang ini karena kan kanan kan, X tambah 1, X-nya 1 sama dengan 1, jadi 2. Nah, karena ini kiri dan kanannya sama, jadi limitnya itu 2. Kadang juga ada kiri dan kanannya itu beda. Kalau kiri dan kanannya beda, berarti limitnya itu tidak ada. Next. Selanjutnya kita jelasin tentang saya. Di sini saya menjelaskan tentang definisi presisi limit. Jadi kan selama ini kita udah dijelaskan apa itu limit. Limit itu kan sesuatu yang sangat, kalau bisa dibilang sangat abstrak. Limit sesuatu X mendekatinya itu seberapa dekat, dan seberapa jauh. Nah, di sini saya menjelaskan tentang presisi. Jadi lebih tepat, definisi lebih tepat dari sebuah limit. Ini kita pertama dilihat dari contoh karena lebih gampang kalau kita lihat. Gunakan plot untuk menentukan seberapa dekat. Ini harusnya 3x pangkat 2 ya. Ini harusnya 3x pangkat 2 harus berada dari 2 untuk memasukkan bahwa fx berada dalam jarak 0,05 dari 12. Jadi maksudnya tuh kalau misalkan kita tulis secara matematika, limit x mendekati 2, 3x pangkat 2. Kalau misalkan kita substitusikan biasa, tinggal kita masukkan kan 3x pangkat 2, kita masukin 2 pangkat 2, 4 kali 3, 12 kan. Nah, sekarang kita mau nyari nih, kira-kira 12 itu seberapa jauh sih, atau seberapa kira-kira errornya ini berapa besar gitu. Nah, kalau di sini kita tentuin errornya itu sebesar 0,05. Jadi jaraknya itu kalau nggak 11,95 atau 12,05. Nah, di sini diplotkan garis Y 11,95 dan 12,05. Jadi ini titik bawah atau titik atasnya. Telah digambar pada gambar. Untuk mencari solusi Y 3x pangkat 2, X didapatkan X akar Y per 3. Ini tinggal di ini doang ya, tinggal dipindahin doang. Ini kan kalau misalkan ini pindah luas kan jadinya Y per 3 kan. Terus kalau misalkan ini kan jadi akar kan. Nah, jadi tinggal di ini doang. Terus sekarang kita masukin X ini ke Fx. Untuk Fx yang Y-nya sama dengan 11,95, itu kan jadinya F 11 akar 11,95 per 3, jadi 11,95. Dan kalau yang 12,05 per 3, ini sama ya kejadiannya kayak yang tadi, sama dengan 12,05. Digunakan akar 11,95 per 3 lebih kecil, X lebih besar dari akar 11,95 per 3 dan lebih kecil dari 12,5 akan 12,5 per 3. Maka Fx memenuhi 11,95, lebih kecil dari Fx dan lebih kecil dari 12, lebih besar dari Fx dan lebih kecil dari Fx dan Fx lebih kecil dari 12,5. Interval X ini diperkirakan 1,99,583 sampai dengan 2,0400,416. Nah, dari sini kita cari kira-kira yang lebih dekat kedua ini berapa sih, dari 99,583 ke 00,416. Kalau dilihat dari sini kan pasti yang lebih dekat 00,416 kan, karena kita bisa lihat ini 0 depannya 0, kalau ini kan depannya 99 kan. Dari dua titik ujung pada interval batas atas 2,0 itu lebih dekat dari 2. Kenapa kita milih yang lebih dekat? Karena kalau anggaplah kalau misalkan kita X-nya milih yang 99,583, kiri 99,583, berarti ke kanan juga harus sama 99,583. Cuma kan nggak mungkin, karena kalau yang kanan itu kita cuma dapat 0,0416.
Makanya kita pakai yang lebih kecil, karena misalkan yang lebih kecil kalau misalkan gini. Ini kan 2. Ini ke sini anggaplah kita ambil yang ke kanan itu kan batasnya 0,0416, ke kiri 99583. Nah, kalau misalkan kita ngambil yang ke kiri, kayak tadi kan kalau misalkan kita ngambil yang kiri, yang kanan harus sama. Otomatis kalau misalkan ke kiri 0,9983, kanan juga harus 0,9853. Tapi kan nggak mungkin, karena yang kanan cuma 0,416 gedenya, makanya kita ngambil yang kanan. Karena kalau misalkan kanan 0,46, jadi kan memenuhi kan, pasti muat gitu misalnya. Nah, maka X berada 0,416 dari 2, Fx berada pada 0,5 dari 12. Jadi untuk interval untuk limit yang 12,05 dari atas dan 11,95 dari bawah, itu tuh X-nya itu memenuhi antara 0,0416 minus dari 2 atau plus dari 2. Jadi cuma gitu doang. Jadi X-nya itu cuma boleh ada di sekitaran antara 2 ini 0,416 gitu. Next. Nah, ini definisinya. Jadi kita makainya itu hurufnya epsilon. Jadi kayak gini nih, epsilon yang tadi awalnya kita tentuin dulu, terserah kita mau nentuin epsilonnya berapa, dan delta. Untuk mewakili biasanya kecil, bilangan positif dan sembarang, mengatakan bahwa fx berada dalam epsilon dari L. Berarti L minus epsilon lebih kecil dari fx dan lebih kecil dari L plus epsilon. Itu. Atau setara dengan fx min L. Kenapa gini? Kalian bisa kenapa begini? Kalian bisa melihat di sifat-sifat dari nilai mutlak. Nilai mutlak itu misalkan nilai mutlak fx min L lebih kecil dari epsilon tuh hasilnya jadi kayak gini. Jadi ntar misalkan yang nilai mutlak x lebih kecil dari epsilon, berarti ntar ini x lebih kecil dari epsilon lebih kecil dari x lebih kecil dari epsilon. Kalian cari aja tentang di Google tentang sifat-sifat nilai mutlak. Ntar ada salah satunya yang kayak gini. Ini berarti bahwa fx berada dalam interval terbuka L-3 sampai dengan L/3 yang ditunjukkan pada grafik dan gambar samping. Next. Selanjutnya, untuk menyatakan bahwa x cukup dekat tapi tidak sama dengan c, berarti terdapat suatu nilai delta di mana x berada dalam interval terbuka c minus delta atau c plus delta, tanpa termasuk nilai c, dapat dituliskan dengan 0 lebih kecil x min c, nilai mutlak lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari delta. Catatan bahwa x minus n lebih kecil dari delta menunjukkan bahwa interval c minus delta x lebih besar dari c minus delta dan lebih kecil dari c plus delta, sedangkan 0 lebih kecil dari x min c. Mengatakan supaya x sama dengan c dikalikan. Kenapa x sama dengan c dikalikan? Karena kan kalau limit itu kan kita berbicara tentang menuju itu kan berarti bukan bagian misalkan x menuju 2, berarti kan bagiannya bukan 2, tapi mungkin 1,99, 1,09, jadi semakin kiri gitu, atau semakin kanan 2,1, tapi 2 tidak termasuk. Untuk mengatakan bahwa limit x mendekati c, fx sama dengan L, berarti bahwa untuk setiap epsilon lebih besar dari 0, tidak peduli seberapa kecil. Jadi ini terserah kalian mau kalau misalkan mungkin di beberapa soal udah ditentuin epsilonnya berapa atas bawahnya. Cuma kalau ini kan lebih bebas, terdapat korespondensi delta lebih besar dari 0, sehingga fx min L lebih kecil dari epsilon diberikan 0 x min c lebih kecil dari delta, yaitu 0 x min c lebih kecil dari delta, atau fx min L lebih kecil dari epsilon. Nah, ini ada contoh soalan. Tunjukkan bahwa lim x min 1 atau 5 x min 3 sama dengan 2. Jadi kita mau nyari nih, kira-kira kalau misalkan dia limitnya x-nya menuju 1, kira-kira satunya itu harus seberapa ini sih, satunya itu kira-kira jarak deltanya berapa. Terus pertama kita ini kan tentukan dulu c-nya 1 kan, fx-nya 5x min 3 dan L-nya 2. Sesuai dengan definisi dari limit, untuk setiap epsilon lebih besar dari 0 harus ditentukan deltanya juga lebih lebih besar dari 0. Jadi kalau misalkan kita ini ada epsilon lebih besar dari 0, epsilon, ya berarti deltanya juga sama dong, harus lebih besar dari 0. Dan sehingga jika x tidak sama dengan 1 dan x berada dalam delta, dan c sama dengan 1, setiap 0 lebih x min 1 lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari delta, besar bahwa fx dalam daerah epsilon dari L sama dengan 2, maka fx min 2 lebih kecil dari epsilon. Delta dapat ditemukan dalam tidak samakan ini 5x min 3 min 2. Kalau misalkan dari nanya dari mana, ini kan fx kan, fx tadi di sini berapa? 5x min 3, jadi tinggal kita masukin aja 5x min 3 min 2.
min 3 dikurang min 2 min 5. Min 5 x min 5 lebih kecil dari epsilon. 5 x min 1 ini kita keluarin. Lebih kecil dari epsilon. X min 1 kita pindah luas jadi epsilon per 5. Maka dapat diambil delta epsilon per 5 jika 0 lebih, jika x min 1 lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari lebih delta sama dengan epsilon per 5. Maka 5x min 3 min 2 kayak tadi sama dengan 5x min 5, 5x min 1 jadi itu sama dengan lebih kecil 5 epsilon per 5. Itu tinggal kita bagi jadi epsilon yang membuktikan bahwa limit x mendekati 1, 5x min 3 sama dengan 5. Oke, selanjutnya ada teorema limit. Pertama itu ada teorema limit utama. Di sini k-nya itu konstanta, terus f dan g-nya adalah fungsi-fungsi yang mempunyai limit di c. Nah, di sini tuh banyak ketentuannya, ada 9 ketentuan. Yang pertama misalnya limit k, x mendekati c sama dengan k itu sendiri. Terus limit x mendekati c sama dengan c dan seterusnya. Dan contoh soalnya, nah bisa kayak gini. Limit 2x pangkat 4, x mendekati 3. Nah ini konstantanya 2 pindah ke depan. Jadi 2 limit x pangkat 4, x mendekati 3. Nah ini dikurung. Jadi limit x mendekati 3, 2x. Nah, ini 2-nya turun, limit x ini kan 3, jadi masukin aja ke sini. Jadi 3 pangkat 4. 3 pangkat 4 itu kan pokoknya semuanya jadinya 162. Jadi tinggal dipisahin dulu ininya karena konstantanya masuk ke depan. Nah, yang contoh kedua itu ada pecahan. Nah, kalau begini berarti baik pembilang dan penyebutnya atas-atasnya sama-sama masukin limitnya. Masuk ke atas dan ke bawah. Lalu tinggal disubstitusikan aja. Ini x 4. Limitnya jadi 4. Dan begitu. Yang kedua ada teorema substitusi. Ini langsung masukin aja kayak tadi. Jadi mendekatinya nilai c tinggal dimasukin ke fx. Nah ini ada contoh soalnya. Yang pertama carilah limit x mendekati 2, 7x pangkat 5 dikurang 10x pangkat 4 dikurang 12x ditambah 6 per 3x pangkat 2 dikurang 6x dikurang 8. Jadi duanya ini tinggal dimasukin aja ke x semuanya ini dan akhirnya mendapatkan min 11 per 2. Dan yang bawahnya juga demikian. Ini limit x mendekati 4 tinggal dimasukin aja ke sini ke x-nya dan hasilnya 40. Dan yang terakhir ada teorema Apit. Teorema Apit itu disebut teorema Apit gara-gara dia itu diapit oleh dua fungsi. Di sini ada fx, dx, dan hx. Jika digambar begini. Masih ke atas aja nggak bisa? Tanganmu di atas. Nah. Misalnya kayak gini. Nah ini nih yang diapit nih di tengah-tengah ini. Ini namanya F. Makanya dinamakan apit karena dia diapit oleh dua fungsi. Next. Ini ada contoh soalnya. Itu dulu 26. Ini ada limit x mendekati 1, x kurang 1 kuadrat sin 1 per x kurang 1.
Nah ini min 1 dan satunya ini adalah batas batas tertinggi dan terendah dari sin. Lalu dimasukin X min satunya juga. Di sini karena X min 1 dikalikan min 1, harusnya ada minnya di sini, min X kurang 1 kuadrat. Lalu di sini X kurang 1 kuadrat kali 1, jadi positif. Dan ini jika diturunin itu tuh hasilnya min X kuadrat. Nah, jadi ini kalau misalnya dimasukkan dengan itu limit X mendekati 1, disubstitusikan jadi min 1 kurang 1 kuadrat, jadi ini sama dengan 0. Ini pun demikian kan, 1 kurang 1 kuadrat sama dengan 0. Kalau udah kayak gini berarti pastinya yang di tengah juga 0, karena kan dia diapit oleh kanan kiri. Makanya di situ juga hasil akhirnya sama dengan 0. Oke, saya kembali lagi. Saya di sini akan menjelaskan tentang limit trigonometri. Mungkin pada saat SMA kalian pernah belajar tentang trigonometri. Nah, di sini kita akan mengaplikasikan trigonometri dengan limit. Jadi yang pertama ini ada dua. Yang pertama ini limit trigonometri khusus, dan yang pertama yang umumnya. Jika f fungsi polinomial atau fungsi rasional, maka limit x mendekati c, f X sama dengan FC. Ini sama kayak yang pertama ya, itu yang teorema substitusi. Jadi kan misalkan X mendekati C ya tinggal ganti aja X sama C. Dengan syarat FC terdefinisi ya, yang bermakna bahwa nilai penyebut pada C tidak 0. Jadi maksudnya FC itu terdefinisi itu nggak boleh kalau misalkan kita hitung 0/0. Terus ada yang teorema limit khusus. Terdapat dua limit penting yang tidak bisa dihitung menggunakan substitusi dan dinamakan limit trigonometri khusus. Yang pertama, limit T mendekati 0 sin T per T sama dengan 1. Dan yang kedua ada limit T mendekati 0, 1 min cos T per T sama dengan 0. Nah ini ada langsung ke contoh soal. Untuk yang pertama tadi kan tinggal disubstitusiin doang. Tinggal kita substitusiin pertama kan limit T mendekati 0, T pangkat 2 cos T per T per 1. Limit T mendekati 0. Ini yang pertama, tadi kita pakai salah satu teorema ya. Jadi misalkan ada dua fungsi, kita bisa aja fungsinya itu bisa kita taruh limit juga. Kayak ini kan ada fungsi 1 per T per 1 sama fungsi T kuadrat cos T. Kita pisah jadi T kuadrat per T per 1 sama cos T. Terus kita substitusiin. Ini kita masukin 0, 0. 0 pangkat 2, 0, 0 per 1, 1. 0 per 1 sama dengan 0. Terus kalau cos T sama dengan 0, 0 kita masukin ke T. Cos 0, seperti yang kalian ingat, cos 0 itu 1. Jadi kan 0 kali 1 sama dengan 0. Nah, itu untuk yang substitusi biasa. Terus kita sekarang kembali ke, berlanjut ke limit trigonometri khusus. Yang dimana tadi sin X per X sama dengan 1. Carilah limit X mendekati 0, sin 3X per X. Sin 3X per X. Terus pertama kita bikin dulu sama, tadi kan sin X per X sama dengan 1, berarti biar X per X itu berarti yang atas sama yang bawah sama dong, 3, sama-sama 3. Terus kita tambahin di bawah 3, karena yang di bawah 3 ini hasilnya, ini kita kali 3, jadi kan maksudnya 3 kali 3 kan ini 1, jadi kayak nggak ada. Jadi kita bisa, kalau misalkan kita bikin gini tuh, kita bisa manipulasi, kita bikin misalkan ininya 4, berarti ininya kita tinggal 4 per 4, ini 4, ini 4 gitu. Kalau misalkan 5, ini 5, ini 5, jadi dimanipulasi aja sudah bisa tetap. Terus sesuai dengan teorema, kalau misalnya ada konstanta bisa kita pindahin ke depan limit 3 limit X mendekati 0 sin 3X per 3X. Terus kita misalkan Y sama dengan 3X, maka 3 limit X mendekati 0 sin Y per Y sesama dengan kayak tadi kan, sin X per X sama dengan 1. Ya udah tinggal sin Y per Y jadi 1 sama dengan 3 kali 1 sama dengan 3. Atau kalau kalian bisa, cara gampangnya itu tinggal kita lihat depannya. Ini kan 3x per x. Bawahnya itu kan x-nya 1 kan. Berarti 3 bagi 1 sama dengan 3 kan. Ya udah, jadi hasilnya berarti 3.
Atau misalkan ini 4, ini sin 4x, ini 2x. Berarti tinggal kita lihat aja 4 sama 2 kan. Berarti hasilnya 4/2. Atau misalkan ini sin 3x, ini min 5x, sin 5x, ini 3, berarti 5/3 gitu. Cara gampangnya. Terus ada contoh 3. Limit T mendekati 0, 1 min cos T per sin T. Ini sama kayak teorema limit khusus yang tadi yang satunya lagi, yang 1 min cos T itu. Limit T mendekati 0, 1 min cos T per sin T. Pertama-tama kita karena tadi kan 1 min cos T, limit trigonometri khususnya itu kan 1 x min cos x per x sama dengan 0 kan. Jadi kita bikin jadi serupa gitu. Jadi bikin jadi serupa kan kita tinggal tambahin kan. Konstanta di depannya kan T. Berarti kita tinggal bagi T dua-duanya. Kalau misalkan yang atas dibagi T, yang bawah juga harus dibagi T. Berarti 1 min cos T per T sesuai dengan limit trigonometri khusus hasilnya jadi 0. Sin T per T hasilnya jadi 1. Jadi 0 bagi 1 sama dengan 0. Nah, sekarang kita berlanjut ke materi terakhir, yaitu tahingga dalam limit. Tahingga dalam limit ini ada 2. Limit di tahingga dan limit tahingga. Apa perbedaannya? Bisa kita lihat di sini. Limit limit x mendekati tahingga, fx sama dengan L, atau limit x mendekati min tahingga, fx sama dengan L. Kalau yang itu kan limit x mendekati 0 dari sebelah kanan, fx sama dengan tahingga, limit 0 min, fx sama dengan min tahingga. Bisa kita lihat perbedaannya dari ada di sini. Kalau misalkan limit di tahingga, itu x-nya menuju tahingga. Kalau misalkan limit tahingga, hasilnya yang tahingga. Untuk penjelasan lebih jelas ada di slide selanjutnya. Nah, ini limit di tahingga. Simbol di tahingga tidak mewakili angka real. Tahingga digunakan untuk menjelaskan perilaku suatu fungsi ketika nilai-nilai dalam domain atau range melebihi semua batas yang terbatas. Sebagai contoh, fungsi f x sama dengan 1 per x didefinisikan untuk semua x sama dengan x tidak sama dengan 0. Ketika x positif dan semakin besar, 1 per x menjadi semakin kecil. Jadi misalkan gini, 1 per x semakin besar, 1 per 2 hasilnya 0,5, 1 per 4 hasilnya 0,25, terus sampai seterusnya, 1 per 10 0,1. Kalau makin besar kan lama-lama x-nya makin, si fx-nya makin kecil kan nilainya. Nah, makanya kita bisa bilang itu sebagai infinity plus, atau semakin ke kanan semakin kecil. Terus ini berlaku kalau misalkan juga x-nya itu ke arah negatif, magnitudo semakin besar dong. Kalau misalkan 1 per x kembali menjadi kecil, nanti dapat. Jadi misalkan 1 per x kan misalkan minnya 1 per minus 0,5, hasilnya pasti kan jadinya 2. Terus seterusnya, jadi kalau semakin ke sana hasilnya semakin kecil dong. Jadi infinity. Fx sama dengan 1 per x memiliki limit 0 saat x mendekati tahingga atau x mendekati minus tahingga, atau bahwa 0 adalah limit dari fx sama dengan 1 per x pada tahingga dan tahingga negatif. Terus ini selanjutnya, ini contohnya. Misalkan limit x tahingga 5 plus 1 per x. Limit x tahingga sama dengan limit x tahingga 5 plus limit x tahingga 1 per x. Ini pakai teorema yang tadi ya. Ini tinggal kita pisah ya. Karena ini konstanta, jadi bisa langsung kita depanin nggak? Jadi itu waktu kita pedulin. Karena konstanta misalkan limit x mendekati c itu sama dengan ininya k, sama dengan tetap k. Jadi kalau misalkan 5 ya tetap 5 sih lah. Limit x mendekati tahingga, 1 per tahingga, 1 per x. 5 plus 0. Kenapa 1 per tahingga itu 0? Anggaplah kalian tuh dapat angka yang sangat gede banget, sampai misalkan 1 per 1 juta. 1 per 1 juta itu kan udah 0,0000 kan, udah hampir mendekati 0. Makanya kita tulis jadi 0. Jadi 5 plus 0 sama dengan 5. Terus ada limit x mendekati minus tahingga. Ini tahingganya dari sebelah kiri. Pi akar 3 per x pangkat 2. Limit x mendekati min tahingga. Pi akar 3 kali 1x kali 1 per x kali 1 per x. Kenapa kita bikin begini? Tadi satu aja dengan limit yang tadi. Ini kita faktorisasi ya, terus kita gunakan limit yang tadi. Kita gunakan cara limit yang tadi sudah dijelaskan. Itu kalau misalkan ada fungsi, ada 2 fungsi, itu fungsinya limitnya kita bisa taruh di depan fungsi itu masing-masing. Karena ini x per 2-nya kita bikin jadi 3 fungsi, jadi limitnya ya kita bikin ada 3. Limit x mendekati min 0, p
P akar 3 limit X mendekati min infinity 1 per X kali limit X mendekati minus infinity 1 per X. Terus sekarang tinggal substitusin doang kayak atas 1 per X ini kan 1 per X tadi kan sesuai yang tadi saya jelaskan. 1 per X itu kan hasilnya 0 kan, karena kalau misalkan semakin besar ya 0 si X ini bakal semakin mendekati 0 ingin 0 P akar 3 dikali 0 kali 0 yang hasilnya 0. Nah, ini untuk limit yang tak hingga. Ketika X mendekati 0 dari arah positif pada fungsi fx sama dengan 1 per X, nilai fx tumbuh tanpa batas. Ini berarti tidak ada nilai tunggal yang dapat menjadi limitnya. Meskipun kita menggunakan istilah mendekati tak hingga dengan menulis limit X mendekati 0 dari sebelah kanan, fx sama dengan tak hingga, ini hanya untuk menggambarkan perilaku fungsi tersebut, bukan untuk menyatakan bahwa limitnya ada. Jadi maksudnya tak hingga itu bukan sebuah angka, tak hingga itu kayak sebuah konsep di mana limitnya itu terus-terusan gitu sampai ke kanan terus. Jadi itu limit tak hingga itu bukan angka. Hal ini juga berlaku ketika f mendekati 0 dari arah negatif. Fungsi fx tidak sama bukan 1 per X. Nilai fx ini fx sama dengan 1 per X. Nilai fx menjadi semakin besar dan negatif secara sembarang. Kayak tadi ya. Jadi kalau semakin ke kiri semakin negatif. Nah, ini jadi dari contohnya. Tentukan limit x mendekati 1 dari arah kanan 1 per X min 1 dan limit x mendekati 1 dari arah kiri 1 per X min 1. Sekarang kalau di sini kita nggak pakai hitungan, kita pakai konsep. Pikirkan sebuah bilangan x min 1. Ketika x mendekati dari 1 dari arah positif, 1 dari arah positif misalkan 1,1, 1,2, maka x min 1 akan mendekati 0 dari arah positif. 1 per x min 1 akan mendekati infinity, di mana infinity adalah bilangan positif. Jadi maksudnya gini, kalau misalkan ini 1 per, ini kan x-nya itu kan mendekatinya dari sebelah kanan. Kalau mendekat dari sebelah kanan, dia berarti anggaplah kita ambil angka yang dari sebelah kanan tuh 1,1 apa enggak 1,2. 1,1 dikurang 1 kan hasilnya 0,1 kan. Karena 1 dibagi 0,1 itu hasilnya masih plus, hasilnya masih positif, maka infinity-nya itu tetap jadi positif. Nah, lain cerita kalau misalkan si x-nya itu menuju 1 dari sebelah kiri. Anggaplah kita ambil 0,9, 0,8 gitu. Kalau misalkan 0,9 atau 0,8 dikurang sama 1, itu kan hasilnya pasti 0,1 atau 0,2 minus. 1 dibagi 1 per minus, itu pasti hasilnya minus kan, negatif. Makanya kita tulis arah negatif itu akan mendekati limitnya itu minus negatif. Jadi gitu. Jadi kita kalau misalkan konsep pertanyaan kayak gini, kita tinggal nentuin aja si limitnya ini bakalan jadi positif hasilnya atau enggak negatif. Next. Terima kasih kepada materi kita hari ini. Bagi teman-teman yang belum mengerti dan belum paham, dan kami akan membuka sesi tanya jawab. Namun 3 pertanyaan terlebih dahulu yang akan kami simpan. Jika waktunya masih ada, jika waktunya cukup, kita akan membukanya kembali di sesi tanya jawab berikutnya. Adakah yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya, nama saya Giri Artama dengan 3 digit terakhir NIM 312. Saya ingin bertanya dulu, apakah saya bisa menggunakan whiteboard-nya untuk menggambar grafik? Mau? Karena harus dijelasin dengan gambar soalnya. Oh, boleh. Soalnya grafik kayak gini. Soalnya sendiri. Materi grafik, Gary akan menjelaskan lebih dalam, lebih rinci. Besarin dikit.
Nah, saya ingin bertanya, misalkan ada fungsi kayak gini, dia terdefinisi di Z, misalkan f Z sama dengan B, tapi setelah dia bergeser sedikit saja dari Z, misalkan ke kanan, lebih dari misalkan X lebih dari Z, nilai dari fx bakal jadi C. Terus kalau misalkan kurang dari Z, dia sama dengan A. Apakah ada nilai limitnya atau tidak? Kalau di Z ada nilai limitnya atau tidak? Kita simpan dulu ya Gir, pertanyaannya. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan berikutnya. Saya Triawan dengan NIM 096. Saya ingin bertanya, limit fungsi ini kegunaannya dalam tarian ratio di PWS. Terima kasih. Terima kasih untuk yang bertanya. Kami simpan dulu. Kami akan diskusi untuk menjawabnya. Pemateri kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Ini untuk pertanyaan pertama dari saudara Gary, itu kan apakah limited, apakah efek itu ada? Tadi kan ini sesuai sama sesuai sama yang bab yang dijelaskan sama saudari Sinta, itu tentang teorema Apit. Teorema Apit itu kan bisa kita, kalau misalnya kita ulas balik, kalau misalkan fx arahnya dari kiri itu sama dengan L dan fx dari sebelah kanan sama dengan L, atau bisa kita bilang juga kalau misalkan fx dari kiri sama kanan itu sama gitu, baru itu ada. Sedangkan ini kan bisa kita lihat fx-nya itu A, sedangkan ini itu C kan, y-nya. Jadi kalau di sini nggak ada. Makanya kalau misalkan untuk teorema Apit itu bisa dibilang kalau misalkan grafiknya kontinuitas atau berlanjut, misalkan grafiknya itu tetap nyambung, ini misalkan ini nyambung ke sini gitu, itu artinya limitnya ada. Cuman kalau ini kan grafiknya itu ada yang di sini, terus nyambungnya baru di sini kan, nah itu nggak ada. Apakah cukup? Dilanjut untuk menjawab pertanyaan kedua, ya Sinta. Pertanyaan kedua yang dari Alsop, yang slide nomor 11. Nah, yang tadi ya, yang 11,95 lebih kecil yang fx dan lebih kecil lagi dari 12,05. Ini karena batas kiri dan batas kanan dari 12. Karena kan di sini kan jaraknya dari 12 kan. Jadi kalau misalnya ditanya bisa angka lain atau nggak bisa. Misalnya 11,99 atau 12,001. Jadi pokoknya selain 12 itu tapi mendekati 12 gitu. Jadi bisa angka lain, tapi ya tidak lebih dari 12 itu sendiri. Oh iya. Tapi yang atas sama bawahnya harus sama gitu nilainya. Bisa beda, karena kalau beda tuh kayak gini dia bakal tampak. Dia bakal ketemu. Saya izin menambahkan juga ya, kalau misalkan mungkin kalau limit fungsi ini dalam aplikasi kehidupan sehari-hari mungkin agak susah dijelaskan. Cuma kalau misalkan kita kalau kita test back untuk fisika, misalkan kita teori fisika, untuk teori fisika itu biasanya limit ini digunakan kalau misalkan menghitung sesuatu yang nggak bisa kita ukur dengan pasti, kayak misalkan posisi elektron itu bukan sesuatu yang pasti, makanya kita ngitung itu pakai interval. Nah, kegunaan limit itu seperti itu. Jadi misalkan untuk menghitung posisi elektron itu atau kecepatan sesuatu yang sangat cepat, kayak kecepatan cahaya atau yang lebih cepat dari cahaya gitu. Itu kegunaan limit kalau untuk teori fisika. Kami membuka sesi pertanyaan lagi, 2 pertanyaan, 2 orang pertanyaan. Boleh yang ingin bertanya? Arya Wicaksana ya, NIM-nya belakangnya 4336. Kan tadi ada yang lim X mendekati 0, sin X per X sama dengan 1. Terus ada yang lim X mendekati 0, 1 minus cos X per X sama dengan 1. Nah itu buktinya dari mana? Lanjut, yang ingin bertanya, 1 pertanyaan lagi. Perkenalkan saya Jiwata dengan NIM angka terakhir 303. Itu kan ada pertama limit sama dengan X untuk kurung X min 1 untuk kurung kuadrat per X min 1. Itu dapatnya dari mana? Hasil apa kan dapat dari mana? Hasil dapat dari mana? Dapatnya dari mana? Terus hasilnya berapa? Yang di saat berapa? Yang limit X. Ingat nggak slide-nya berapa?
Tadi kan pertanyaan dari Arya juga yang menggunakan limit ini. Jadi limit ini tuh dapatnya dari mana, sama hasilnya yang dihasilkan dari limit tersebut. Bawahnya lim Terima kasih untuk dua pertanyaan tadi. Kami akan menjawabnya. Kita akan diskusi dulu, baru akan menjawabnya. Materi kita akan menjawab pertanyaan dari Arya dan Jiwanta. Oke, saya di sini akan menjelaskan pertanyaan dari saudara Arya. Di sini saya mengacu pada buku Calculus Thomas. Di sini dia menggunakan lingkaran, tapi di sini kita hanya menggunakan seperempat lingkaran. Jadi untuk sudut paling besar itu 90 derajat. Kalau dari sini kita bisa lihat ya, kalau O QP di sini kita bisa lihat ya, kalau ada yang pertama ada segitiga OAP ini ya, ini garisnya ya OAP, terus sama ada segitiga OAP lebih kecil dari luas sektor OAP. Nah, di sini tuh, jadi kan ada, bisa lihat ada dua garis ya. Yang pertama garisnya kayak begini, yang kedua garisnya dari si lingkaran tersebut. Ini yang pertama garis yang segitiga. Terus ini garis lanjutan dari si lingkaran. Nah, ini area sektor OAP itu maksudnya OAP. Jadi yang sama lingkaran ini. Kalau OAP segitiga itu maksudnya sampai yang segitiganya doang. Yang dari garis biru. Bisa kita lihat kalau OAP sektor, area sektor ini lebih besar ya pasti dari segitiga OAP. Karena ini aja kan masih ada lebihnya tuh. Jadi pasti luasnya lebih besar. Terus lebih besar lagi, lebih kecil lagi, lebih kecil dari segitiga OAT. Nah, lebih kecil dari segitiga OAT. Lebih kecil dari segitiga OAT. Bisa dilihat kan OAT itu pasti lebih besar dari semuanya kan? Ini masih ada sisa luasnya nih OAT. Nah, di sini kita pakai kita permisalkan jari-jari dari si lingkaran ini satu. Terus kita pertama ngitung dulu luas dari masing-masingnya. Pertama segitiga OAP itu kan kalau segitiga, rumus dari segitiga itu kan setengah alas kali tinggi kan. Bisa dilihat di sini alasnya itu kan sesuai sama dari jari-jari si lingkaran. Jari-jari lingkaran itu tadi kita permisalkan satu. Tingginya itu sin theta.
Kalau misalkan kalian nanya kenapa sin theta, itu yang kayak ini loh, yang kata sami sin demi gitu-gitu, kalian tahu kan? Iya karena. Terus ada luas dari luas sektor OAP sama dengan setengah dari dikali. Nah, ini rumusnya ya, setengah jari-jari kuadrat theta. Kan kalau misalkan itu kan pi r kuadrat kan. Nah, terus kenapa kita pakai setengah? Kalian tahu kan kalau rumusnya itu kan pi r kuadrat. Pi itu kan kalau misalkan kita masukin ke dalam sebuah sudut itu kan 180 derajat kan. Nah, di sini karena kita makainya cuma setengahnya, berarti 180 dibagi 2, 90 kan. Ini makanya kita juga pakai setengah pi, jadi makanya sudah ditulis setengah. Setengah r kuadrat theta. Itu hasilnya, jadi ini kan r-nya tadi kan jadinya 1 kan, jadi kita lupain aja. Jadi hasilnya theta per 2. Terus untuk segitiga OAT. Segitiga OAT itu ini jari-jarinya luas alasnya 1 kan, ini kan setengah alas kali tinggi, luas alasnya 1 kan. Kenapa 1? Ini kan luas alas itu kan sama kayak jari-jari lingkaran. Ini jari-jari lingkaran ini, lingkarannya sampai sini. Dia dimulai dari situ. Nah, tingginya terus tan 1 per 2 kali 1 kali tan theta sama dengan tan theta per 2. Oh, ini jadi sin theta per 2. Maka sekarang kita masukin, kita hasil yang ini kita masukin ke sini. Segitiga luas segitiga OAP sin theta per 2 lebih kecil dari luas sektor OAP, itu theta per 2 lebih kecil dari tan per 2. Nah, ini tinggal kita bagi sama setengah sin. Setengah sin. Kita bagi ya, jadi pembagian kan, ini bagi sin theta per 2 gitu. Jadi kita makanya kita bagi. Kalau misalkan sin theta per 2 dibagi sama sin theta per 2, itu kan yang depannya kita balikan. Jadi 2 sin theta gitu kan. Jadi kan tinggal kita coret. Jadi pasti hasilnya ini 1 kan. 1 berlaku sama hal yang sama kayak gini. Ini kita balik, 2-nya kita coret. Otomatis yang atas tinggal yang bawah tinggal sin theta kan. Sama theta. Theta per sin theta lebih kecil dari tan 2 ini. Kalau kita bagi sama sin, tan itu kan sin per cos, berarti bisa dibilang 1 per 2 sin per cos dong ini. Ini kita bisa bilang 1 per 2 sin per cos. Kalau misalkan sin per cos sesuai yang tadi, ini sinnya kita coret aja karena ini kan sinnya di bawah. Kita coret. Jadi 1 per 2 cos theta. Jadi ini 1 per 2 cos theta. Selanjutnya tinggal kita balik. Karena kan tadi kan yang ditanya itu kan sin theta per theta atau sin x per x. Tinggal kita balik aja. Kalau kita balik yang penyebut jadi pembilang jadi penyebut, ini pasti berubah arah. Jadi sin theta per theta besar dari 2 cos theta per. Kalau misalkan udah begini, tinggal kita limitin. Tadi kan kalau misalnya pakai teorema akhir kan kita limit kan yang kiri sama yang kanan. Kalau misalnya kita limit yang ini kan limit x mendekati 0 dari sebelah kanan, ini juga limit x mendekati 0 dari sebelah kanan.
Ini kan pasti hasilnya kalau misalkan 0 kan, 0 dari sebelah kanan kan hasilnya pasti +1 kan. Karena ini +1 jadi ya tinggal 1 bagi 1. Ini hasilnya jadi 1 sin theta per theta. Terus ini 1 juga. Nah, sesuai tadi yang rumus teorema Apit, kalau misalkan yang atas sama yang bawah itu sama, berarti kan yang tengah-tengah otomatis 1 kan? Karena kan dia digencet begini. Jadi pasti otomatis yang atas sama yang bawah sama yang tengah sama. Nah ini adalah. Saya akan menjawab soal tadi dari Jimanta. Soalnya Jimanta. Ini tuh dipecah jadi X min 1 X min 1 per X min 1. Ini jadi tinggal coret-coret aja dan sisanya X min 1. Dan tinggal dimasukin aja X mendekati 1, jadi 1 kurang 1 ya 0. Demikian. Sudah menjawab kah? Oh, di kami grafiknya grafik. Misalkan X-nya sama dengan X berapa? X-nya 1, Y-nya berapa? Ini berarti grafiknya tinggal lurus ke bawah 0 juga kayak gini. Terima kasih kepada audiens yang sudah bertanya dan menyimak dengan baik, dan terima kasih kepada pemateri yang sudah menjelaskan pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Kelompok kami membuka sesi tanggapan, saran maupun kritik. Bagi kalian yang mempunyai saran pendapat bisa disampaikan untuk presentasi kelompok kami hari ini. Saya ingin memberikan tanggapan. Nama saya Giri Atama dengan 3 digit rakit NIM 312. Tanggapan saya yaitu ada beberapa slide di sini yang tulisan angka pada gambarnya terlalu kecil. Jadi tulisnya kan tulis nama fungsinya di grafiknya itu terlalu kecil, jadi audiensnya kurang kelihatan. Terus juga terlalu banyak baca teks buat presentator. Terus juga di presentasinya kebanyakan teks juga. Itu sih. Terima kasih Giri. Ada lagi yang punya tanggapan lain? Nama saya Lukman Nur Hakim dengan 3 digit terakhir 228. Itu saran saya sih teks sama warnanya untuk slide itu yang warna biru. Bukan yang iya gitu. Itu kalau dilihat dari jauh kayak nyaru gitu kan kelihatan. Oh, ini ya? Iya warnanya. Warnanya. Ya saran saya itu baik aja sih. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan ataupun kekurangan presentasi materi hari ini, kami mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.